Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Potutu. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang geologi gempa dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri gempa bumi. Gempa dapat disebabkan oleh aktivitas vulkanik, tumbuhan meteorit, tanah longsor di bawah laut, dan ledakan bom nuklir. Kegagalan stress slip ketika tegangan menghasilkan pergeseran yang menyebabkan sebagian besar pergerakan sepanjang patahan menjadi horizontal atau sejajar dengan arah sembaran. Kesalahan ini disebut sebagai gangguan stress slip patahan San Andreas sepanjang 430 km atau 265 mil, pecah dan bergerak horizontal sejauh 6,5 meter 20 kaki dalam 60 detik. Ledakan besar energi yang dapat dihasilkan. Gerakan ini sebenarnya adalah pelepasan energi elastis yang telah menumpuk dan disimpan di bebatuan selama beberapa dekade. Sesar bukanlah bidang yang sederhana. Sesar adalah permukaan retakan di bumi yang dilintasi kedua sisinya. Tekanan menumpuk di bebatuan, tetapi gesekan di sepanjang permukaan patahan menahan bebatuan. Ketika tekanan meningkat cukup tinggi, bebatuan di sepanjang patahan akan patah dan bergerak tiba-tiba melepas energi dalam gelombang yang kita rasakan sebagai getaran gempa bumi. Selanjutnya saya akan masuk ke materi kedua tentang letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Letusan gunung berapi beberapa bisa menjadi peristiwa yang luar biasa. Pemahaman jenis magma dan pengaturan lempeng tektonik menjelaskan banyak hal perilaku vulkanik. Konveksi panas di mantel mendorong lempeng tektonik ini lebih dari 90%. Vulkanisme dikaitkan dengan tempian lempeng tektonik. Kebanyakan vulkanisme lainnya menjadi di atas titik panas lebih dari 80%. Bumi magma yang diekstrusi melalui vulkanis terjadi di pusat penyebaran samudra. Serta dengan kuba lava dapat memberikan pemandangan yang spektakuler. Kuba lava ini dibentuk dari sebagai tulang belakang besar yang tumbuh sekitar 10 meter per hari atau 33 kaki per hari. Selanjutnya saya akan masuk ke materi ketiga tentang gelombang tsunami versus angin. Gempa bumi dahsyat meletus 70 km 43 mil terjadi di pusat penyebaran samudra. Serta dengan kuba lava dapat memberikan pemandangan yang spektakuler. Kuba lava ini dibentuk dari sebagai tulang belakang besar yang tumbuh sekitar 10 meter per hari atau 33 kaki per hari. Selanjutnya saya akan masuk ke materi ketiga tentang gelombang tsunami versus angin. Gempa bumi dahsyat meletus 70 km 43 mil lepas pantai dari timur Jepang. Dengan pergerakan paling keras berlangsung 6 menit, dasar laut menjorong ke atas 5-8 meter atau 16-26 kaki. Memuat air laut dengan air dan memicu tsunami ke darat kurang dari 30 menit kemudian. Tsunami ini adalah gelombang terbesar dari semuanya. Gempa bumi, vulkanik letusan, longsor bawah laut, dan dampak asteroid mengganggu massa air laut dalam mengirimkan gelombang energi. Tsunami yang ditimbulkan gempa bumi biasanya melintas hampir 500 atau 800 km per jam dan mungkin berjarak jauh. Tsunami adalah gelombang yang terbesar dari semuanya. Samudra Pasifik yang rawan gempa cekungan Hawaii dilanda banyak tsunami. Ketinggian dan run-up tsunami di garis pantai bervariasi karena perbedaan topografi lokal. Baik di darat maupun lepas pantai, itu ancaman berskala luas bagi pemilik rumah dan bisnis disajikan dalam peta bahaya tsunami. Untuk pulau besar Hawaii, saat kesadaran akan bahaya tsunami meningkat, rambu-rambu dipasang di daerah pesisir di banyak negara bagian untuk memberikan peringatan. Skenario gempa atau tsunami NOAA yang paling dekat dengan epicentrum disingkatkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh sensor tekanan yang dipasang ke dasar laut. Sensor tekanannya adalah DART.
itu, penilaian laut dalam stasiun pelaporan tsunami, seperti tsunami lewat perubahan tekanan air dicatat oleh sensor tekanan bawah. Tautan akustik mengirim data ke atas pelampung permukaan yang ditambahkan datanya, kemudian diteruskan melalui satelit yang mengirimkan data ke pusat peringatan tsunami saat tsunami berpacu di lautan. Setiap stasiun DART mencatat pengukuran baru yang memungkinkan perakiraan tsunami akan diperbarui. Tsunami melambat di perharian dangkal tetapi mungkin masih terjadi bergerak dengan kecepatan jalan bebas hambatan. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi keempat, yaitu tentang perubahan iklim. Iklim adalah dunia perubahan. Perubahan iklim terjadi pada hampir setiap skala waktu sejarah dan geologi diperiksa. Banyak proses mempengaruhi iklim masing-masing dengan operasinya sendiri, prinsip dan jadwal. Miliaran tahun yang lalu, iklim bumi sangat berbeda dengan saat ini. Ranging liquid alam bumi, planet ketiga dari matahari, dapat dilihat dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet bagian dalam. Bumi selalu dipengaruhi oleh rumah kaca efek, dan kehidupan selalu dalam keseimbangan dinamis. Dengan itu, manusia kini mengubah konsentrasi CO2 di atmosfer dengan membakar banyak sekali tumbuhan, baik yang hidup atau pohon dan semak, dan mati bahan bakar fosil, batu bara, dan minyak dan gas alam. Menggabungkan pada tumbuhan dengan O2 melalui api mengembalikan sejumlah besar CO2 ke atmosfer sekitar 6 ton, dan 1 gigaton sama dengan 109 metriton. Dikembalikan ke atmosfer setiap tahun dengan cara dibakar. Bahan bakar fosil sekitar 5.000 gigaton tersisa untuk dibakar. Untuk itu, kontribusi manusia kecil dibandingkan dengan fluks alami antara atmosfer, antara lautan, dan antara atmosfer dan benua, yang masing-masing saling bertukar kelebihan 100 gigaton setiap tahun. Meskipun manusia mengubah CO2 dan gas lain secara relatif kecil, cukup memicu perubahan iklim yang menyebabkan masalah besar. Iklim bumi ini bergantung pada keseimbangan antara yang masuk dan panas keluar pada waktu tertentu. Sistem benua samudra dapat bertambah atau berkurang panasnya secara keseluruhan anggaran. Pasokan panas global memiliki efek yang besar pada air yang ada di permukaan bumi. Pada transisi ini di antara keduanya 3 fase padat, es, air, cair, dan uap gas. Dan air ini memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menyerap atau melepaskan panas, bahwa ia bertindak sebagai kontrol yang kuat terhadap iklim global. Permukaan bumi ini terbagi menjadi zona suhu dingin, sedang, dan panas terik menurut garis lintang iklim tampaknya berayun, seperti pendulum yang tidak teratur, dari usia di mana suhu dingin dari zona ini ingin mendominasi bumi, ke waktu lain ketika kehangatan menutupi sebagian besar dunia. Selama periode dingin, zaman es, iklim yang lebih dingin garis lintang tinggi meluas di daerah, sementara daerah lebih hangat iklim di garis lintang rendah menyusut tetapi tidak menghilang. Salah satu zaman es utama dalam sejarah bumi dimulai sekitar tahun 360 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga 260 juta tahun yang lalu. Untuk sebuah interval glasial untuk bertahan begitu lama dibutuhkan kondisi berskala luas dan tahan lama. Faktor utama tampaknya adalah perubahan bentuk, ukuran, dan orientasi benua dan samudra. Pertimbangan penting lainnya adalah sirkulasi air laut. Tidak peduli seberapa besar kecerahan matahari bervariasi, perairan khatulistiwa menerima lebih banyak energi matahari daripada kutub perairan, tanpa adanya benua yang menghalangi aliran air laut. Perairan khatulistiwa yang hangat hanya bersirkulasi secara garis lintang, timur ke barat karena perputaran bumi. Selanjutnya saya akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang banjir. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang merendam daratan. Penyebab banjir bandang yang bergerak cepat tapi jangka pendek seperti terjadi di dekat Emporia pada tahun 2003 dan Sungai Guadalupe, Texas Tengah pada tahun 1972. Di dalam cekungan drainase besar seperti Sungai Mississippi, banjir maksimum hasil dari hujan lebat yang berlangsung selama berminggu-minggu, menghasilkan air tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu.
Ini adalah banjir regional. Daerah yang luas menyebabkan banjir selama berminggu-minggu, kerusakan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, siklus pengaruh cuaca lainnya, Pacific Decadal Oscillation (PDO), telah dikenali dengan mempelajari suhu permukaan laut. Utara Samudra Pasifik, siklus PDO berlangsung selama 20 hingga 30 tahun terjadi sebagai kondisi garis lintang tengah Samudra Pasifik yang memiliki efek sekunder di daerah tropis. Baiklah, itulah pemaparan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.